Halo bro, welcome back to my channel, Chester Official. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film perang Indonesia yang berjudul Merah Putih. Film ini berlatar 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, di mana Belanda melakukan agresi militer pertama. Lebih tepatnya, film ini menceritakan perjuangan para tentara Indonesia melawan para penjajah yang ingin menguasai kembali tanah air. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan simak tokoh-tokoh penting dalam film ini. Kalau sudah, kita mulai filmnya. Let's go. Cerita dimulai 2 tahun setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947. Belanda kembali menjajah Indonesia dengan mengirim lebih dari 100.000 tentara Belanda yang kemudian berhasil menduduki pelabuhan, kota dan pantai Indonesia. Tak hanya itu, Belanda juga mengisi pegunungan untuk memastikan tidak ada tentara Indonesia di sana. Seorang anak petani bernama Thomas yang kala itu sedang memburu ayam hutan terpaksa bersembunyi setelah keluarganya harus tewas mengenaskan di tentara Belanda. Thomas berniat ingin menjadi seorang tentara lalu pergi ke suatu pendidikan militer untuk mendaftarkan diri. Sementara itu, salah satu guru yang bernama Pak Amir juga akan mendaftarkan diri untuk menjadi tentara Indonesia. Namun sebelum itu, terlebih dulu Pak Amir meminta izin kepada istrinya yang bernama Melati. Melati sendiri awalnya tidak setuju dengan keputusan suaminya. Namun Pak Amir berusaha meyakinkan Melati bahwa menjadi seorang tentara bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, karena dengan menjadi tentara, Pak Amir telah mengambil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, seorang pemuda bernama Surono juga akan melakukan pendaftaran tentara. Meskipun sempat tidak diizinkan kakaknya yang bernama Senja, Surono tetap pergi dengan sahabatnya yang bernama Marius. Marius dan Surono berasal dari keluarga bangsawan. Setelah sampai di tempat militer, Thomas sengaja menabrak Marius. Marius yang tidak terima menghina Thomas dengan sebutan anak petani. Setelah itu, Thomas lalu ke barisan dan bertemu dengan seorang yang bernama Dayan. Semua pasukan dikumpulkan dan sudah dinyatakan resmi menjadi anggota tentara Indonesia. Namun di saat itu Surono dan Marius terlambat dan mereka berdua diberi hukuman oleh sang kapten. Setelah selesai dalam latihan, Marius yang tidak senang dengan Thomas secara diam-diam mengambil kalung salibnya. Hal itu tidak diambil baik oleh Thomas dan Marius pun berkelahi. Sang kapten pun masuk dan mengira bahwa Thomas dan Dayan berkelahi, dan Thomas pun mengatakan kepada sang kapten bahwa Dayan tidak berkelahi. Namun sang kapten tidak percaya apa yang dibicarakan oleh Thomas.
Mereka berdua pun diberi hukuman untuk menggali lubang, sedangkan yang lain berada di meja makan dan makan bersama-sama dengan sang kapten. Di sini Dayan berbicara kepada Thomas agar dia bisa sabar dan menahan emosinya. Dayan pun masuk ke dalam asrama dan melihat Pak Amir bertoleransi agama Dayan. Keesokan harinya semua perwira menjalani latihan, dan di situ terlihat kalau Thomas lebih mahir dalam menembak maupun bela diri ketimbang Marius. Suatu hari semua pasukan dikumpulkan untuk mengetahui siapa pemilik alkohol yang ditemukan. Alkohol itu seharusnya dimiliki oleh orang-orang kaya, dan satu-satunya orang kaya di sana adalah Marius. Namun semua tidak ada yang berani menjawab, hingga akhirnya Thomas dengan berani mengakui kalau itu miliknya, dan Marius terbebas dari hukuman. Setelah menjalani hukuman, Thomas kembali dan mendapat kalung salibnya terletak di atas ranjang. Tentu saja itu dari Marius. Sesudah itu, Surono dan Amir dipanggil untuk menghadap sang kapten. Ternyata mereka dua mendapat kenaikan pangkat. Surono di posisi letnan 1, sedangkan Amir berada di letnan 2. Para tentara diizinkan untuk menemui keluarganya di sebuah pesta. Pada awalnya semua berjalan baik-baik saja, namun suasana menjadi kacau ketika Belanda meluncurkan peluru meriamnya. Semua tentara lalu berpencar untuk melakukan backup, sedangkan para warga mengungsi dari tempat itu. Karena minimnya penglihatan dan para tentara ini juga masih amatiran, satu persatu para tentara Indonesia mati di sana. Surono menyadari kalau Senja kakaknya masih berada di daerah pertempuran, berusaha untuk mencarinya. Sementara itu Amir berdebat dengan Taufik. Amir sendiri ingin pasukannya untuk mundur karena dengan jiwa mereka terbatas, sedangkan Taufik bersikeras untuk maju. Thomas di sini berusaha untuk menyusul sang kapten, namun Amir berusaha untuk menahannya. Karena berusaha menyelamatkan Marius, Surono harus terkena peluru dari Belanda. Marius yang ketakutan justru pergi meninggalkan Surono begitu saja. Beruntung Thomas menghabisi tentara Belanda sebelum dapat membunuh Surono. Senja yang menyadari kalau yang terbaring itu adalah adiknya tak kuasa menahan tangis. Sebelum meninggal, Surono berpesan untuk Thomas agar bisa menjaga kakaknya. Paginya, Marius yang masih ketakutan berusaha untuk bersembunyi di samping Amir dan mengajak untuk kabur saja. Tak lama, datanglah Thomas dengan Senja. Thomas sangat emosi dengan Marius yang kabur begitu saja saat temannya membutuhkan pertolongan. Thomas sempat berdebat dengan Amir, namun suasana kembali menegangkan saat tentara Belanda mengetahui posisi mereka. Amir selaku letnan menyuruh pasukannya untuk mundur. Thomas dan salah satu tentara berhasil menyusup ke gudang senjata milik Belanda. Mereka pun mengambil persediaan senjata yang bisa dibawa. Sementara itu, Dayan dan Amir sedang mengajak para warga untuk segera mengungsi dari tempat itu. Namun para warga yang tak percaya lebih memilih untuk tetap di sana. Tak punya pilihan lain, Amir dan Dayan pergi meninggalkan mereka.
Tidak lama kemudian, para tentara Belanda sampai di tempat warga dan menghabisi semua warga dan membakar semua rumah mereka. Di sisi lain, Amir bertemu dengan istrinya dan mengajak untuk pergi dari tempat itu. Karena sudah malam, Amir dan pasukannya beristirahat di tengah hutan. Thomas dan Marius bertugas untuk menjaga di situ, sedangkan Amir dan lainnya akan beristirahat. Di situ Amir terbayang akan masa lalunya saat dia harus menyaksikan anak semata wayangnya dibunuh oleh tentara Belanda. Sementara itu, Thomas masih terbawa emosi saat mengingat Surono yang ditinggal oleh Marius. Paginya, Amir menyuruh istrinya pergi ke Lamongan Lor dan untuk sementara waktu tinggal bersama ibunya. Sementara itu, Amir dan pasukannya kembali ke rute sebelumnya untuk melacak strategi musuh. Saat mereka kembali ke daerah, betapa terkejutnya mereka karena melihat semua warga sudah terbunuh di sana. Cuma tersisa seorang bapak dan anaknya yang diketahui bernama Bapak Gunario. Gunario selamat karena saat kejadian dirinya sedang di ladang. Dan saat pulang dia pun sudah mendapatkan istrinya dan warga kampung sudah dibunuh. Beruntung Gunario mengetahui Belanda pergi, sehingga hal ini Pak Amir memanfaatkan untuk membuat strategi. Akhirnya mereka membuat satu rencana untuk menghadang pasukan Belanda dan menghancurkan persediaan bahan bakar mereka. Awalnya mereka bingung dengan stok penyediaan senjata yang mereka miliki sedikit. Hal ini tentu tidak sebanding dengan Belanda. Namun Gunario dengan sukarela menawarkan semua anak-anaknya untuk ikut bergabung dengan mereka. Semua sepakat dan mereka bersiap-siap untuk menjalankan strategi yang mereka buat. Tom dan Marius bertugas untuk menggali lubang untuk wilayah pertahanan dibantu oleh anak-anak Gunario. Sedangkan Dayan bertugas untuk mengintai di atas pohon. Tak lama setelah itu pasukan Belanda terlihat dari kejauhan. Dayan pun memberi kode kedatangan Belanda. Di situ, Thomas menyamar menjadi seorang pengembala. Lalu, Thomas menempel sebuah granat di salah satu mobil pasukan Belanda. Terjadilah ledakan. Akhirnya pasukan Belanda berhasil ditawan, namun salah satu anak bungsu Pak Gunario harus terkena peluru di lengan kirinya. Beruntung Marius dapat mengobati lukanya. Anak Gunario satunya yang emosi sempat ingin membunuh mayor Belanda, namun dicegah oleh Pak Amir. Pak Amir mengatakan kalau mayor tersebut bisa mereka peralat untuk mendapatkan informasi terkait strategi Belanda. Setelah didesak, akhirnya mayor tersebut mengaku kalau pasukan Belanda saat ini sedang menuju ke Lamongan Lor, di mana istri dari Pak Amir dan Senja saat ini sedang berada di sana. Tanpa pikir panjang, mereka semua berangkat ke sana dengan menggunakan mobil pasukan Belanda dan filmnya pun bersambung. Oke, terima kasih karena sudah mau menonton film ini. Semoga kita semua mau melanjutkan perjuangan para pahlawan di area modern ini. Sebelum menutup video ini, beta minta banyak terima kasih atas salah satu teman yang sudah mau kasih masukan buat beta
membuat alur cerita film ini. Dan beta mau lagi, mungkin ada yang bisa komen maupun DM pada beta punya Instagram mau bikin alur cerita apa, dan beta akan membuatnya. Dan terima kasih bagi yang selalu stay di channel ini, dan bagi yang baru mampir jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video selanjutnya. Selamat berjumpa lagi pada video-video selanjutnya. Goodbye.